Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ella Anggraini. Kali ini di tugas UTS Tunanetra di kelas 3B ya, saya akan menjelaskan dengan bahasa saya sendiri tentang materi yang telah diberikan oleh Bunda Tati selaku dosen pengampu saya, yaitu tentang dampak ketunanetraan. Dampak ketunanetraan ini bisa terjadi kepada orang tua, saudara, keluarga, serta masyarakat ya. Saya akan menjelaskan satu persatu dampak apa saja yang bisa dialami oleh orang tua, saudara, keluarga, serta masyarakat di sekitar anak penyandang tunanetra. Yang pertama adalah yang saya bahas adalah dampak kepada orang tua ya. Semua orang tua saya yakin itu mengharapkan anaknya terlahir dengan normal, sehat ya, tidak kurang suatu apapun. Tapi karena semuanya kehendak Tuhan, kehendak Allah ya, apabila ada orang tua yang dianugerahi anak spesial dengan pembawaan tunanetra, maka ada beberapa reaksi dampak yang berbeda yang ditunjukkan oleh setiap orang tua dengan putra atau putri penyandang tunanetra. Yang pertama, ada orang tua yang menerima secara realistik terhadap anak dengan ketunanetraannya. Nah, ini saya harap dilakukan oleh semua orang tua kepada siapapun anak-anak mereka yang spesial ya. Menerima secara realistik terhadap anak dan ketunanetraannya. Sedangkan reaksi yang kedua atau dampak yang kedua bagi orang tua adalah penyangkalan terhadap ketunanetraan anak. Jadi ketika mereka mengetahui sang anak ini menderita tunanetra, maka mereka melakukan penyangkalan diantaranya dengan menyalahkan dokter atau menyalahkan penolong waktu persalinan atau menyalahkan pihak-pihak lain yang dia mengira itu bisa menyebabkan anaknya menjadi tunanetra ya. Untuk yang ketiga, reaksi orang tua dampak psikologis orang tua ya. Mereka akan menjadi overprotection ya, overproteksi untuk proteksi yang berlebihan, perlindungan yang berlebihan kepada anaknya karena mereka tahu anak mereka tunanetra, sehingga mereka melakukan perlindungan yang lebih, namun saking lebihnya bisa membuat sang anak menjadi hilang kebebasan atau mereka tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya atau kegiatan-kegiatan seusia mereka karena sang orang tua yang terlalu overprotection. Untuk yang keempat ini adalah dampak psikologis untuk orang tua, penolakan tertutup. Penolakan tertutup ini terjadi ketika mereka tampak di luarnya itu seperti ya sudahlah ya anak saya tunanetra, tapi ternyata pada kenyataannya ketika ada tamu yang datang atau mungkin di lingkungan yang banyak orang, itu mereka menyembunyikan si anak dengan ketunanetraan tersebut ya. Saya harap ini tidak terjadi, tidak ada orang tua seperti ini, karena tentu itu akan berdampak sekali bagi si anak ya. Yang terakhir adalah penolakan secara terbuka. Ini yang lebih parah, yang lebih kejam ya. Ketika sang orang tua tahu anaknya mengalami tunanetra, maka mereka dengan terang-terangan menolak kehadiran sang anak tersebut dengan cara dibully atau mungkin diolok-olok setiap hari, atau mungkin dengan kata-kata yang tidak pantas dikatakan orang tua kepada anaknya ya. Atau bahkan yang lebih parah lagi, yang lebih ekstrim adalah mereka bisa saja membuang anaknya karena mereka tahu anaknya penyandang tunanetra. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan dampak psikologis dari saudara.
baik kakak ataupun adik dari penyandang tunanetra itu sendiri. Tentu ya, sebagai saudara kita menginginkan sama seperti orang tua, menginginkan saudara yang sehat jasmani dan rohani, tidak kurang suatu apapun. Namun apabila ada di antara mereka yang memiliki saudara dengan ketunanetraan terutama, maka reaksi psikologis yang wajar yang biasanya terjadi kepada saudara-saudara ini adalah, yang pertama adalah tentu malu. Nah, tidak memungkiri untuk kakak atau adik yang memiliki saudara tunanetra, pasti ada sedikit atau banyak perasaan malu ya. Namun itu semuanya akan bisa kita hilangkan, kita atasi perlahan-lahan dengan dukungan dari keluarga. Selanjutnya adalah pasti saudara itu merasa terganggu karena anak tunanetra ini sedikit banyak membutuhkan lebih perhatian dan ketergantungan terhadap orang lain. Nah, untuk mengatasi hal ini diharapkan saudara sang kakak ataupun adik itu pelan-pelan membiasakan diri dengan kegiatan yang dilakukan saudara tunanetranya dengan membantu dengan ikhlas ya, atau terlebih lagi mereka bisa mengajari saudara ini dengan apa yang harus mereka lakukan perlahan-lahan. Nah, jadi agar saudara dengan ketunanetraan ini tidak terus-terusan minta tolong ya, jadi pelan-pelan bisa diajari oleh kakak atau adiknya. Itu diharapkan semua saudara yang mempunyai adik atau kakak tunanetra bisa melakukan hal ini. Selanjutnya adalah dampak ketunanetraan kepada keluarga, kepada paman, kepada bibi, sepupu dan lain-lain ya. Secara tidak langsung apabila ada anak yang tunanetra, setelah itu berdampak kepada orang tua dan saudara, tentu sedikit banyak akan berdampak kepada keluarga-keluarga yang lain, bisa mungkin itu paman atau bibi ya, atau kakek atau nenek ya. Apalagi jika dalam keluarga inti anak tunanetra tersebut terjadi hal misalnya perceraian orang tua ya, disebabkan mungkin karena salah satu dari pihak tidak menerima kehadiran anak itu dan lain dan sebagainya, sehingga meninggalkan banyak konflik sehingga orang tua memutuskan bercerai. Itu tentu akan berpengaruh kepada keluarga besar ya, kepada kakek, nenek, serta paman dan bibi. Untuk yang terakhir adalah dampak ketunanetraan terhadap masyarakat. Banyak dampaknya, banyak secara psikologis ya. Di antaranya adalah beberapa masyarakat awam menganggap ketunanetraan itu bisa saja sebagai kutukan. Ya, mereka menghubungkan hal-hal gaib, hal-hal klinik dari keluarga tersebut sehingga memiliki anak dengan tunanetra. Atau mungkin mereka menganggap penyandang tunanetra ini sebagai penyakit yang kotor. Mereka bisa saja membuli atau melakukan hal-hal yang menyakiti baik dari keluarga anak dengan tunanetra tersebut ataupun kepada anak itu sendiri ya. Dan saya berharap tentu setelah zaman seperti ini, canggih seperti ini, hal-hal seperti demikian sudah tidak ada lagi ya. Kita semua berharap baik keluarga, orang tua ataupun masyarakat bisa menerima kehadiran anak tunanetra dengan tangan terbuka, dengan penuh kasih sayang, bisa membimbing mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas di materi berikutnya tentang perkembangan bahasa pada anak tunanetra. Kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal karena memang anak tunanetra itu
kurang rangsangan secara visual, apalagi yang tunanetra total ya, buta total, tentu mereka akan sangat kesulitan sekali menerima rangsangan secara virtual. Mereka tidak bisa melihat apa yang di sekitarnya, tidak bisa mengidentifikasi apa yang mereka lihat, apa yang mereka pegang ya, sulit mengidentifikasi. Dan solusinya adalah tentu orang tua, guru, masyarakat, dan terlebih pemerintah harus bekerja sama memberikan inspirasi, motivasi, dan kesempatan penuh pada anak tunanetra untuk beraktualisasi diri dan bereksistensi sesuai dengan kapasitas dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak tunanetra tersebut, terutama dalam hal perkembangan bahasa, baik secara verbal dan nonverbal. Nah, sebelum ke tahapan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu komunikasi. Ya, pengertian komunikasi, sifat, model, tujuan, dan proses komunikasi itu sendiri. Komunikasi merupakan aktivitas satu pihak yang mana aktivitas tersebut berasal dari pihak lain sehingga terjadi pengaruh mempengaruhi. Untuk pengertian selanjutnya tentang komunikasi adalah merekankan hubungan, sharing, dan kepemilikan. Dan arti yang selanjutnya komunikasi, pengertian selanjutnya adalah transmisi informasi, perpindahan informasi, dan sebagai penggunaan lambang dan isyarat. Itu adalah pengertian dari komunikasi. Selanjutnya, ruang lingkup komunikasi terutama untuk anak tunanetra meliputi beberapa tahapan. Jadi, tahapan tersebut akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi sendiri itu terdiri dari dua macam ya. Yang pertama adalah komunikasi pribadi, yang kedua adalah komunikasi kelompok. Komunikasi pribadi sendiri itu juga terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah intrapersonal dan komunikasi pribadi interpersonal. Intrapersonal sendiri adalah komunikasi di mana dia bisa mengerti apa yang menjadi maksudnya sendiri dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan komunikasi pribadi interpersonal adalah dia bisa memahami apa yang dimaksud oleh orang lain atau si pemberi informasi tersebut, si komunikator tersebut ya. Jadi bentuk komunikasi ada dua, komunikasi pribadi dan kelompok. Yang pribadi bisa dibagi menjadi dua lagi, komunikasi pribadi intrapersonal dan komunikasi pribadi interpersonal. Untuk yang komunikasi kelompok ini lebih kompleks. Biasanya dilakukan dalam diskusi-diskusi atau untuk hal yang lebih besar dilakukan dalam ceramah-ceramah. Selanjutnya adalah sifat komunikasi. Sifat komunikasi sendiri masih dibagi menjadi dua macam, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal sendiri juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tulisan. Untuk anak tunanetra ya, tulisan ini bisa mereka pelajari bukan hanya berupa abjad tapi juga bisa berupa huruf braille. Ya, jadi ada dua macam di komunikasi verbal tulisan ini, berupa abjad dan huruf braille. Selanjutnya untuk komunikasi nonverbal. Nonverbal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu gestural lewat gerakan isyarat tubuh dan piktorial lewat gambar atau lukisan. Setelah kita mengetahui bentuk dan sifat komunikasi, maka selanjutnya
saya akan menjelaskan sedikit tentang model komunikasi. Model komunikasi sendiri dibagi menjadi 3. Untuk kali ini dibagi menjadi 3, yaitu model komunikasi satu arah, di mana yang bicara, yang memberikan informasi itu tidak butuh tanggapan atau jawaban dari lawan bicaranya. Itu terjadi seperti siaran TV atau mungkin siaran radio ya. Jadi antara pembicara dan pendengar. Yang kedua adalah model komunikasi 2 arah, di mana mereka berdua itu bisa saling berinteraksi di komunikasi tersebut. Bisa ngomong langsung atau telepon ya. Itu model komunikasi 2 arah. Untuk yang ketiga adalah model komunikasi berbagai arah. Untuk model komunikasi berbagai arah ini bisa kita temui di acara diskusi-diskusi atau rapat ya. Jadi bisa mendengarkan dari banyak pihak ya, tidak hanya 1 atau 2 pihak saja. Ini adalah model komunikasi berbagai arah. Nah, setelah kita mengetahui bentuk, sifat, dan model, selanjutnya adalah kita harus tahu ini tujuan komunikasi itu seperti apa. Tujuan komunikasi sendiri dibagi menjadi 4. Kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah komunikasi ini bertujuan untuk perubahan sosial, terutama kepada anak tunanetra ya, yang biasanya dari minder menjadi lebih percaya diri dan seterusnya. Yang kedua adalah berharap untuk perubahan sikap kepada anak tunanetra tersebut. Jadi setelah dikomunikasi, setelah dikasih tahu begini, kita berharap dia bisa mengerti sehingga merubah sikap apa yang telah dikomunikasikan. Nah, yang boleh ini, yang tidak boleh ini ya, seperti itu. Tujuan komunikasi selanjutnya adalah perubahan pendapat dan pikiran, dan yang terakhir adalah perubahan tingkah laku. Proses komunikasi sendiri ini adalah menurut Bright tahun 1983, komunikasi adalah sebagai proses hubungan sosial antara pelaku komunikasi, interpersonal atau antar pribadi berlangsung, berhadapan atau tatap muka yang berbentuk dialog atau percakapan langsung maupun tidak langsung, baik secara primer tanpa alat ataupun secara sekunder atau dengan alat ya. Itu adalah pengertian proses komunikasi menurut Bright tahun 1983. Jadi untuk materi yang saya bahas yang kedua ini tentang perkembangan bahasa anak tunanetra, kesimpulannya adalah anak tunanetra kesulitan dalam meningkatkan pemahaman bahasa nonverbal karena kurangnya rangsangan secara verbal ya. Semua manusia termasuk penyandang tunanetra membutuhkan keterampilan komunikasi dalam semua aspek kehidupan. Anak tunanetra dan awas atau normal atau tidak tunanetra itu melalui proses yang sama dalam cara belajar dan bicara. Jadi walaupun anak yang tidak tunanetra dan tunanetra itu semuanya prosesnya sama dalam hal belajar dan berbicara. Namun jika anak tunanetra mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisiknya, proses perolehan bahasanya pun akan lebih lambat pula. Anak tunanetra yang mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya bukan semata-mata akibat langsung dari ketunanetraannya ya, melainkan terkait dengan cara orang tua, keluarga, guru, dan masyarakat memperlakukannya. Orang tua, guru, dan masyarakat harus memberikan kasih sayang dan stimulasi vokal untuk menumbuh kembangkan perkembangan bahasa anak tunanetra tersebut ya. Saya rasa ini berlaku bukan hanya
untuk anak tunanetra ya, tapi untuk semua anak. Orang tua, guru, dan masyarakat harus memberikan kasih sayangnya. Pembahasan di materi yang ketiga adalah perkembangan kognitif pada anak tunanetra ya. Seperti yang saya jabarkan dari awal, tentu ada perbedaan dari segi psikologis, bahasa, perkembangan bahasa, dan yang pasti adalah perkembangan kognitif kepada anak tunanetra ya. Awalnya permasalahan di perkembangan kognitif ini kebanyakan terjadi ketika ada anak awas atau orang normal ya merasa kasihan. Aduh kasihan ya anak itu, aduh kasihan ya tidak bisa melihat. Nah, kalimat-kalimat ini tentu sedikit banyak akan mempengaruhi psikologis anak tunanetra tersebut, sehingga mereka bisa menjadi rendah diri atau merasa tidak berguna. Nah, ini dalam kasus ini membutuhkan layanan khusus untuk meningkatkan kemampuan diri di segala aspek, terutama aspek perkembangan kemampuan berpikir dan kognitif. Jadi untuk menimbulkan rasa percaya diri tersebut, anak-anak dengan tunanetra itu membutuhkan layanan khusus. Nah, untuk pendapat ahli tentang kemampuan kognitif anak tunanetra ya, yang pertama adalah ketunanetraan tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan rendah. Jadi tidak ada istilah karena anak itu tunanetra maka anak itu bodoh ya. Dan ketunanetraan secara otomatis tidak mengakibatkan kecerdasan rendah. Yang kedua adalah mulainya ketunanetraan tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan. Nah, ini misalnya ada orang yang baru rabun-rabun atau gejala penglihatannya terganggu sebelum akhirnya penglihatan itu hilang ya. Itu sama sekali tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan dari orang atau anak tersebut. Yang ketiga adalah anak tunanetra banyak yang berhasil mencapai prestasi intelektual yang baik apabila lingkungannya memberikan kesempatan dan motivasi kepada anak tunanetra untuk berkembang. Kembali lagi, pentingnya kerjasama antara orang tua tentang pengetahuan menangani anak tunanetra ini. Orang tua, guru, sekolah, masyarakat ya, dan pemerintah, maka banyak anak tunanetra yang berhasil mencapai prestasi intelektual yang baik, tidak kalah dengan anak-anak normal yang lain. Jadi bisa saya simpulkan adalah bahwa anak awas dan anak tunanetra itu intelijensinya sama, tingkat kecerdasannya itu sama. Yang berbeda hanya hambatannya dalam menerima informasi serta dalam persepsinya. Cara selanjutnya adalah cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Setelah kita bahas permasalahan, pendapat ahli, sekarang adalah cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang pertama adalah dengan pengalaman konkret atau nyata. Jadi anak tunanetra tidak bisa dibeda-bedakan dengan anak awas. Misalnya hari ini rekreasi karena ada yang tunanetranya tidak diajak, tidak boleh ikut, itu tidak boleh ya. Tunanetra juga membutuhkan pengalaman konkret atau yang nyata, yang dialami sama dengan anak awas ya. Itu bisa menjadi cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitifnya. Yang kedua adalah kesamaan pengalaman yang dialami oleh anak awas ataupun anak tunanetra. Dan yang terakhir adalah belajar dengan bertindak. Jadi tidak hanya diajari secara
omongan, secara cerita ya. Jadi bisa dipraktekkan langsung agar anak itu kognitifnya juga baik serta tumbuh rasa mandiri terhadap dirinya. Yang terakhir adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif. Setelah permasalahan, pendapat ahli, cara menumbuh kembangkan, sekarang yang terakhir adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang pertama, untuk anak tunanetra tentu saja bacaan-bacaan yang menggunakan huruf braille. Ya, sekarang sudah banyak ya di sekolah-sekolah SLB pasti ada ya. Yang kedua adalah keyboarding. Jadi melatih mereka untuk mengetik kata-kata. Yang ketiga adalah alat bantu menghitung. Simpoa, kalkulator seperti itu. Yang keempat, optakon. Ya, walaupun harganya sangat mahal ya. Selanjutnya adalah mesin baca Kurzweil. Jadi suatu mesin yang ditaruh naskah atau buku di dalamnya dan dia bisa mengeluarkannya sebagai bunyi atau suara sehingga anak tunanetra itu bisa mengerti. Untuk keenam, talking book ya. Terus teknologi komputer ya sekarang sudah banyak, serta latihan orientasi dan mobilitas. Setelah kita membahas tentang sarana yang diperlukan untuk perkembangan kognitif, selanjutnya adalah dibahas tentang strategi. Apabila permasalahannya ada, cara tumbuh kembangnya ada, sarana dan prasarananya juga memadai ya. Selanjutnya adalah tentang strategi yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kognitif anak pada tunanetra ya. Yang pertama adalah strateginya adalah yang paling penting adalah menerima kondisi. Menerima kondisinya bahwa dia memiliki ketunanetraan. Itu walaupun mungkin tidak mudah, tapi dengan dukungan keluarga dan masyarakat semoga hal itu bisa dilalui oleh setiap tunanetra dan mereka menerima kondisi yang ada pada dirinya tanpa perlu menyalahkan siapapun ya. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi dengan baik. Sosialisasi dengan lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat ya. Yang ketiga adalah berjuang sesuai kemampuan. Jadi jangan karena menderita tunanetra lalu putus asa, tidak boleh ya. Harus berjuang terus sesuai dengan kemampuannya, dengan kekuatannya. Yang terakhir adalah memiliki keterampilan yang dibutuhkan, itu lebih baik agar mereka mandiri dan selanjutnya diharapkan bahwa mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Jadi walaupun tunanetra bisa mengurus dirinya sendiri atau bahkan bisa mencari uang atau penghasilan bahkan dengan kondisi seperti itu. Untuk yang terakhir, setelah strateginya diterapkan adalah prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk tumbuh kembang kemampuan kognitif anak tunanetra. Sebenarnya prinsip-prinsip ini bisa dilakukan untuk semua anak ya, tapi karena yang saya bahas ini tentang anak tunanetra, maka ini adalah untuk anak tunanetra. Yang tidak harus untuk anak tunanetra juga sih, anak normal sekalipun juga pasti membutuhkan prinsip-prinsip yang akan saya sebutkan ini. Yang diantaranya adalah yang pertama, prinsip kasih sayang. Sudah pasti ya, setiap orang, setiap anak itu membutuhkan kasih sayang. Yang kedua adalah prinsip layanan individual. Jadi misalnya
di kelas umum atau di dalam kegiatan apa itu, kelas umum, kelas anak awas atau anak awas yang dicampur dengan ada anak tunanetra, itu misalnya anak tunanetranya jangan banyak-banyak biar gurunya bisa lebih fokus terhadap satu atau dua anak tunanetra tersebut ya. Setelah prinsip kasih sayang, prinsip layanan individual, ketiga adalah prinsip keperagaan. Ya sudah tahu ya, keperagaan semuanya diperagakan. Prinsip belajar kelompok, lah ini juga penting. Prinsip keterampilan, dan yang terakhir adalah prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap. Kesimpulannya untuk materi yang ketiga ini adalah meningkatkan kemampuan kognitif perlu komunikasi yang baik serta latihan keterampilan yang bertujuan untuk memberdayakan indera-indera yang lain selain indera penglihatan. Karena tunanetra ini kurangnya penglihatan ya, jadi perlu meningkatkan kemampuan indera-indera yang lain, lebih perasa atau indera pendengarannya itu lebih peka, dilatih untuk lebih peka ya. Untuk kesimpulan yang kedua adalah guru harus mampu mengkombinasi kemampuan anak-anak tunanetra dengan penjelasan jelas secara verbal dan tidak berbelit-belit. Yang terakhir adalah guru harus mampu mendorong anak tunanetra untuk percaya diri agar kelak dia bisa mandiri, mengurus hidupnya sendiri, bahkan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Demikian penjelasan singkat dari saya untuk persyaratan